Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah. Pada subuh yang mulia ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Kehadiran kita di sini tiada lain tiada bukan maksud tujuan yang sama untuk berubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Ya, sekitar 25 menit lagi sampai jam 6.15. Tausiah, mau'izah, nasihat pada subuh yang mulia ini bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan, saya pribadi dan jamaah yang mulia. Bah labu tanah surga nikmat, bah pisang prat mangat orang lembu, udip dalam dunia ingat peringat mangat selamat tuk tawalang kubu. Belum tua lagi kata bah labu tanah surga nikmat, bah pisang prat mangat orang lembu, udip dalam dunia ingat peringat mangat selamat tuk tawalang kubu. Jadi kita hidup dalam dunia ini saling ingat mengingat. Kalau ada yang mengingat maka kita teringat sehingga kita insya-Allah selamat dunia dan akhirat, terutama mudah menghadapi fitnah kubur di alam barzah. Kalau sudah aman di sana maka insya-Allah di mahsyar juga aman. Kalau di alam barzah di kubur bahasa Aceh mekarat mede-mede, maka di akhirat lebih-lebih long. Maka mudah di alam barzah, insya-Allah mudah di mahsyar. Semoga kita selaku hamba Allah permudahkan segala hidup kita dunia dan akhirat, dan Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, ada seorang hamba Allah, hidupnya fakir, ayahnya tidak ada lagi, mamanya sakit bahkan lumpuh. Dia hidupnya itu di Yaman. Namanya Uwais, panggilannya Uwais. Yang panggilnya Uwais atau Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarni. Diambillah Uwais Al-Qarni. Dia ini manusia hidup di bumi, tapi di bumi tidak terkenal. Dia terkenalnya di langit. Dia penduduk bumi tapi sangat terkenal dia di langit. Itulah namanya Uwais Al-Qarni. Apa yang dia lakukan? Pakon Uwais Al-Qarninyo di bumonyo agak jarang diturih oleh orang, tapi dia sangat terkenal di penduduk langit, para malaikat. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Uwais Al-Qarni Allah beri penyakit kulit, mak sakit, katuha lumpuh, menyojak payah gerak. Beliau ini Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Longke ibu kerana ayah nalih. Hari-harinya luar biasa. Dia keluarga fakir mencari nafkah hanya dengan cara iaitu mengembala kambing domba-domba orang. Lara kambing ke demupah naupah baju, maka belanja beri makanan untuk mamaknya dan dianya. Beliau hidup masa Nabi.
tapi tidak ketemu dengan Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi, tapi Uwais hantar merompok Nabi. Nabi hantar merompok Uwais. Tapi Uwais kenal Nabi, Nabi Muhammad pun kenal Uwais. Ini luar biasa. Uwais hantar merompok Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hantar merompok Uwais, tapi mereka saling mengenal. Wajahnya geturi. Ya, kerana HP mudah. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk bisa menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sudah posisinya di Madinah. Beliau tinggal di Yaman. Jarak Yaman dengan Madinah itu lebih kurang 1,500 km. Beliau minta izin sama ibu. Mak, izinkan Uwais, mak. Uwais sangat rindu dengan Rasulullah. Izinkan mak, izinkan Uwais untuk Uwais rindu dengan Rasulullah. Maka mamaknya menyampaikan, Uwais, kalau kamu rindu dengan Rasulullah, mamak berikan izin kepadamu, berangkatlah Uwais. Maka Uwaisnya memanggil jiran tetangganya, dikasih tahu untuk beritahu, wahai tetangga lon, tolong jaga mak lon siat. Lon kena berangkat menemui Rasulullah Madinah. Mampu berangkat, tidak ada kendaraan. Beliau fakir, beliau pakai kendaraan yang Allah beri badan beliau sendiri, pakai langkah kaki. Karena rindu dengan Rasulullah, perjalanannya gurun padang pasir, bukit-bukit demi bukit turun, tidak terasa. Karena rindu dengan Nabi. Beliau dapatkan izin mama, berangkatlah ke Madinah. Pesan ibunya, Uwais, kalau kamu sudah ketemu Rasulullah, cepat-cepat balik ya Uwais, mama rindu dengan kamu. Baik mama, berangkat Uwais menempuh perjalanannya dengan jalan kaki. Saya persingkat, sampailah Uwais di Madinah. Menemuilah tujuan ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di sana, mengetuk pintu silahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menjawab adalah istrinya Rasulullah, Aisyah. Maka keluarlah Aisyah, melihat adalah sesosok manusia yang sangat sederhana. Maka Uwais katakan, wahai Siti Aisyah, saya ingin menemui Rasulullah. Istri Rasulullah menjawab Aisyah, wahai kamu Aisyah, wahai kamu pemuda, Rasulullah tidak ada di rumah, hanya di rumah. Rasulullah bersama dengan sahabatnya dalam melanjutkan suatu perjalanan ataupun dalam peperangan yang tidak tahu kapan pulang. Tidak tahu kapan pulang. Maka kata Aisyah demikian, maka Uwais sampai di Madinah rindu dengan Nabi, sampai di rumah Nabi, Nabi tidak ada. Maka karena rindu kembali dengan pesannya ibundanya harus cepat pulang, maka beliau minta izin, wahai Aisyah Ummul Mukminin, saya mau izin salam saya kepada Rasulullah. Begitu, sampaikan salam kepada Rasulullah. Nah, baik. Uwais kembali dari Madinah menuju Yaman kembali. Sampai kembali ke rumahnya. Uwais sampai ke rumahnya di Yaman, Rasulullah pulang. Begitu pulang Rasulullah, maka memberikan salam kepada Aisyahnya, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Aisyah. Kemudian Aisyah ingin menyampaikan sesuatu, sudah duluan Rasulullah sampaikan. Aisyah, beberapa hari datang Uwais, ya, terkejut Aisyah. Beliau menyampaikan salam, ya. Ya, betul ya Rasulullah, ya suamiku. Ketika itu para sahabat banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Maka disampaikan, wahai kalian-kalian, kalau ketemu Uwais, minta doa sama dia. Kalau kalian ketemu Uwais,
kapan-kapan ketemu Uwais, minta istighfar, minta ampun kepada Allah melalui Uwais Al-Qarni. Terkejut para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengenal Uwais? Kamu kan hendak duri Uwais, gimana cara ada duri? Lihat, kalau kamu nanti ketemu Uwais, di tangannya ada itu, beliau kena penyakit kulit. Penyakit kulitnya bahasanya supak. Beliau ada penyakit kulit, ada di telapak tangannya ada tanda putih. Itulah Uwais. Baik ya Rasulullah. Maka sampailah Uwais di rumahnya, ketemu dengan ibundanya, berharilah sebagaimana biasa. Tiba-tiba ibunya ngomong, Uwais, ibu rindu dengan Ka'bah. Uwais, ibu rindu, kepingin naik haji. Uwais, ibu kepingin naik haji. Ibu sudah tua, kapan-kapan ibu dijemput oleh Allah, tak bisa nangis untuk naik haji. Uwais, bawa ibu. Uwais, ibu rindu dengan Ka'bah. Maka Uwais jawab, ibu, insya Allah kita berangkat menuju Mekah. Kita akan melakukan ibadah haji, wahai ibuku. Beliau jawab, tapi beliau hidupannya fakir, tidak ada kendaraan. Tapi beliau jawab, karena ibunya rindu dengan Mekah, dengan Ka'bah. Maka Uwais jawab, insya Allah ibu kita berangkat. Belum berangkat langsung. Maka Uwais, besoknya Uwais, karena beliau mengembala kambing-kambing orang, maka beliau dapat uang sikit, maka beliau belilah anak sapi, seekor anak sapi, anak lemah. Yang paling ubit, tabuhlah yum 3 juta. Maka belilah Uwais Al-Qarni satu anak sapi. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari Uwais Al-Qarni, anak sapi yang kecil ini, beliau buat kandangnya wulumo, wasadanya bak bukit. Bak bukit. Setiap hari naik turun menggendong anak sapi. Uwais Al-Qarni. Maka Uwais lah disebut juga orang gila. Ikan lewa kampung, ikan. Kamu Melayu, kamu mah. Jak dari Yaman ke Madinah pakai kaki. Maka beliau ini penduduk bumi, sangat terkenal di langit tapi jarang terkenal di penduduk bumi. Maka besoknya saya ulangi, beli nak sapi di bukit itu dibuat tabah kandang wilemo. Naik turun setiap pagi, naik turun membawa anak sapi. Bunga bah seput, ya, putera ni, otak bunga teput buah bunga putera digendong ikan lewurun umah kamu lainnya kalain. Besok kedua, ketiga, keempat, ketiga minggu, si bulan, berapa lama bapak ibu jamaah Uwais menggendong anak lemah? 8 bulan kan kau 3 minggu punya 3 minggu okey lah ikannya. Maka boleh. Nyo kan nak 8 bulan sampai anak lemah raya. Menyontuk tanya coba teh 3. Teh 3 pun anak pelada lemah, anak ni gerak-gerak 3 2 lewat nak wek kampung. Okey bang cerah. Anak lemah tak gerak turun phone. Tengok tak gerak ilmunya urang mandu perhatian. Makan long pun ji. Ya. Rumah nak ni. Phone hai pergi habai menai mak. Nyanya punya phone. Kamera 8 bulan. Beliau sudah 8 bulan akan anak sapi sana sudah 8 bulan dipelihara menjadi sapi. Dalam riwayat kisah lebih kurang lemahnya berat watai timbang dan diperkirakan hana timbang orangnya 30 kilo. Sudah mencapai 100 kilogram. 100 kilo. Dijual anak sapi dapat uang. Anak lemah je ke lemah gublo pain kana ibu, insya Allah besok kita berangkat ke Mekah menuju Baitullah, rumah Allah. Senang ibundanya. Apa yang dilakukan oleh Uwais?
Beliau hari demi hari beliau gendong anak sapi yang ubit sampai jin anak lemah supaya badannya kuat. Itulah latihan beliau. Bapak ibu jamaah, beliau keban caranya. Baik anak, mak rindu dengan Kaabah. Dah belum. Ayah kendaraan, hana agak ngauta mandung kendaraan. Unta himar kelele. Nyaganya hana. Karena mengembala, maka beliau beli anak sapi. Maka gendong anak sapi tikuro. Jadi menurut tikuro kita gendong dari ubitnya sampai raya, nya terasa ringan karena tikuro latihan. Kuatlah Uwais Al-Qarni, jual sapi tersebut, besok berangkatlah. Ibunya digendong. Bapak ibu jamaah. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, geguk bahasa Aceh, beduk berangkat dari Yaman menuju Mekah. Yaman menuju Mekah lebih kurang 1,130 kilometer. 1,130 kilometer. Perjalanan dilakukan oleh Uwais dengan jalan kaki, ibunya digendong. Coba bayangkan. Sampai di Mekah, beliau tawaf bersama ibu. Tawaf. Ibunya digendong tawaf. Itu cengang semua orang. Dibacakan doa, dibaca doa. Tapi Uwais tidak pernah membaca doa yang banyak. Doa tok satu doa dibaca. Hana baca doa nombor 2 boleh, hana banyak doa. Doanya dibaca oleh Uwais, didengar oleh ibunya. Masya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya. Dibaca doa. Ibunya kali tawaf duduk, Uwais baca doa, dengar oleh ibu. Uwais, ya bu. Uwais baca doa ya, ya ibu. Uwais enggak baca doa-doa ya lain ibu. Tidak ibu. Satu-satunya doa saya minta kepada Allah, lain tidak. Semoga ayah ibu diampuni dosa oleh Allah. Tak baca doa lain yang Uwais, tidak ibu. Saya hanya minta kepada Allah, tidak banyak doa, hanya satu, supaya ibu diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan dirimu ibu? Bagaimana dengan dirimu Uwais? Ibu, kalau Allah telah meridhai ibu, Allah telah mengampuni ibu, insya Allah Allah akan mengampuni dosa Uwais. Ketika itu supaknya, penyakit kulitnya hilang. Pulih Uwais pulih. Maka tanda satu yang tidak hilang, Uwais supak di badannya putih-putih, belang-belang, gaduh mandu, nyakitnya hilang, sembuh. Tinggallah satu tanda putih di telapak tangan, nyanya hana gaduh. Kemudian ibunya pun sembuh, alhamdulillah. Beberapa lama akhirnya ibundanya meninggal ibundanya. Selesai meninggal ibundanya, apa yang terjadi? Uwais, karena ibu tidak ada lagi, ayah sudah telah meninggal, maka hiduplah Uwais sendiri, bapak ibu jamaah, dan beliau sudah bisa ke mana-mana karena hana lemak. Maka suatu saat Uwais perjalanan, ketika itu bertemulah dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab dan beberapa sahabatnya lain, juga Ali. Ada kafilah dari Yaman, teringat Abu Bakar, teringat Umar. Ada Rasul katakan, kalau bertemu Uwais, minta istighfar dan minta doa, minta ampun dari dia. Tanya, ini di sini ada enggak namanya Uwais? Oh, tidak ada. Besoknya lagi ada kafilah dari Yaman. Tiba-tiba Uwais ketika itu juga berangkat menuju Madinah, membawa juga domba-domba orang, karena fakir. Membawa domba orang, dia biasa di belakang, yang lain di depan. Maka dia juga ketika itu kafilah itu juga ditegur oleh Umar. Di sini ada enggak yang namanya Uwais? Iya, Uwais. Itu dia di belakang. Rupanya watenya Uwais.
Itu dia di belakang. Kalau ke Uwais urung biasa. Nang kaya dia kerak. Nang kameng gak dum. Uwais itu Uwais. Maka Umar datang kepada Uwais. Maka berilah salam. Dijabat tangan, kamu Uwais ya? Tidak. Beliau jawab, saya Abdullah. Bohong tidak? Tidak. Beliau, saya Abdullah. Saya hamba Allah. Abdullah hamba Allah. Saya Abdullah. Setelah diberi salam, dibalik telapak tangan. Umar kasih tangan pada Uwais, lalu tangannya itu dibalik supaya nampak telapak. Ada tanda putih. Kamu Uwais Al-Qarni. Benar. Jadi beliau bilang, saya Abdullah, hamba Allah. Betul, hamba Allah kata dia. Itulah orang yang sangat luar biasa, tawaduk luar biasa. Ya, menyertanya panen. Umpama kan, Bukhari, awaknya. Oh iyalah, orang tu kenal kan. Yohana beliau. Kalau kena pegang saja. Itu orangnya jalan kan nak calek awak kan. Masa antri nalu. Kalau apa pun ni kalau buat sepandu lah yang pama dia. Yohana wei sana. Saya Abdullah hamba Allah. Uwais Al-Qarni. Benar. Beliau min Umar bin Khattab khalifah. Ya. Nyuka khalifah beliau. Ya Uwais, minta ampun sama Allah untuk kami. Semoga kami diampuni dosa oleh Allah. Uwais balik bertanya, tidak sepatahnya. Justru saya selaku masyarakat biasa, rakyat biasa, saya minta maaf. Tolong didoakan saya, semoga Allah mengampunkan dosa saya. Mungkin saya tidak berbuat baik dengan ayah saya, dengan ibu saya. Tidak, Uwais, dulu kami, jika kamu pergi dari Yaman menuju rumah Rasulullah tidak ada di tempat, kamu balik kembali. Rasulullah balik bersama kami. Aisyahnya menyampaikan sebelum dikasih tahu bahawa Rasulullah sudah tahu kamu datang ke sini. Wahai Uwais, Rasulullah menyampaikan kepada kami, kalau kami ketemu kamu, Rasulullah menyampaikan minta ampun, artinya minta istighfar daripada Uwais, semoga kami ini diampunkan dosa oleh Allah. Bapak Ibu jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat kisah di sini. Uwais akhirnya meninggal. Uwais, gempar Yaman, ibu-ibu. Meninggal Uwais, gempar. Kenapa gempar? Rumah Uwais, begitu Uwaisnya meninggal, hancur urang di halaman rumahnya, hancur mbak jalan macet. Macet, ya Allah, kenapa hari ini kok banyak sekali orang? Justru penduduk sendiri tidak tahu bahawa Uwais meninggal, tapi orang berbondong-bondong ke rumah Uwais. Ya, putih-putih semuanya. Datang masyarakat ke rumah Uwais, rupanya Uwais sudah selesai semua fardu kifayah. Terkejut mereka. Nah, siapa mereka ini? Inilah penduduk langit turun semuanya untuk melaksanakan fardu kifayahnya Uwais Al-Qarni. Allah muliakan dia. Dia sudah dimandikan, sudah dikafani. Siapa itu lakukan? Para malaikatnya Allah. Maka begitu banyak, tergemparlah, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah Uwais Al-Qarni ini, apa amalan dia? Amalan dia, ibu-ibu, hanya dia berbakti kepada ibunya. Berbakti pada ibunya. Selama ibunya, walaupun ibunya lumpuh sakit di rumah, dia layani. Tidak sedikit pun dia dengan suaranya yang sakit hati ibu, tidak. Hana, sampai ibunya ngomong kepada Uwais untuk minta pergi ke Mekah, tidak beliau jawab dengan perhatian makbul, tapi fikir-fikir leh. Hana, Uwais, ibu rindu Mekah, berangkat ibu untuk membesarkan hati ibunya. Beliau buat usaha berangkat ke Yaman, ke Mekah, walaupun ibunya jadi gendong. Tapi Bapak Ibu jamaah, inilah Uwais Al-Qarni, walaupun dia menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Apakah, pertanyaan saya, sudah kita balas jasa ibu kita? Tidak. Uwais
seorang sahabat Nabi tapi beliau tidak ketemu Nabi, maka Nabi beri gelar dia. Hidup masa Nabi tapi tak pernah ketemu Nabi, yang ketemu dengan Nabi namanya sahabat. Maka Rasulullah memberikan gelar kepada dia al-khair at-tabi'in, khair at-tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Karena Rasulullah sahabat itu tabi'in. Tabi'in ini orang yang tidak pernah melihat Rasulullah. Dia sahabat Nabi padahal tapi tak ketemu Nabi, maka disebut khair tabi'in. Orang tabi'in yang terbaik kata Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Allah SWT, Uwais yang sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang sudah tua, lumpuh, luar biasa taat kepadanya. Maka kita selaku manusia yang punya ibu dan ayah, karena hari ini saya sampaikan ini, hari ini Jumat 22 Desember 2023, hari tanggal 22 Desember ditetapkan bahawa hari ibu sedunia. Di long pegahannya kecana alun kena lanjutkan materi yang hari itu. Tanya mana tengok lo mata Isra yang mata Mi'raj galau. Tamsilan ya Allah nampakkan lebih kurang 60 bah dalam sampaikan Allah. Karena kelang ronyo hari Jumat 22 Desember hari ibu. Maka tanya yang mata nama berbakti terus juga mak ayah. Dapat ibu jamaah. 3 gol duduk dan renungkan bagaimana mak ayah jamun tanya ya Allah, dia tanya ubi tengok dia tanya ya Allah, hai tabalah jasa mereka. Luar biasa mereka Bapak Ibu jamaah. Ibu Nabi Musa alaihi salam begitu juga. Masa Nabi Musa ada seorang pemuda. Nabi Musa juga tanya sama Allah, karena Musa ni itu disebut dengan kalamullah, berkalam dengan Allah. Ya Rasul, ya Allah, siapa teman saya di dalam surga? Nabi Musa tanya begitu sama Allah. Ya Allah, ngon so dalam surga. Dalam surga lu ngon so ngon. Maka Allah juga jawab, temanmu wahai Musa, ada seorang pemuda di Mekah yang dia berjualan daging, ada di simpan jalan. Itu dia. Terkejut Nabi Musa. Tiba pemuda Mekah lah. Ya. Nyambung ya. Tiba pemuda Mekah si. Mana rencana tanya bejek dengan Nabi Musa dan Mekah tengok. Pandai kemah lah yang bahaya. Kalau kita lagi 3 kilo 2 kilo kurang tambah macam ibu gapai ibu pun macam. Tapi ada apa? Yang penting antara dia suka Mekah. Bapak Ibu jamaah, terkejut Nabi Musa. Besoknya, Masya Allah, anak tengok orangnya Musa berangkat menuju, lepas ciri-ciri lagi nya, berangkat menuju Mekah, kemudian bak sabah jalan, kemudian bak lorong nasi dua pemuda Mekah si. Nyo nampaknya. Kalau dia selesai Mekah si, nasi pahat sikit ke saya, lepas tu daging terbaik. Leh mandung gua diikuti oleh Musa di belakang. Kemudian dihampiri pemuda ini, lalu menuju ke rumah pemuda ini juga sebagai tamu. Maka Nabi Musa dah mau rumah pemudanya, maka pemudanya minta izin dia, tamu neduk siat, ilolun tamu dikek siat. Tamu dikek dan tabah kamar, lupa ji nama maknya, nama nak pemudanya. Gecok mak peduk si, gecok mak ke peduk luar, ya Allah, gecok gelap, kemudian termasuk ke pemandu bergantung karena sakit luar biasa. Apa yang keluar dari mulut ibunya? Keluar dari mulut ibunya, ya Allah, jadikan dia temannya Nabi Musa, jadikan dia temannya Nabi Musa, ya Allah, jadikan anak saya bersama dengan Nabi Musa dalam surga. Itu biba Muhammadnya Nabi. Anak long bersajan dengan Nabi Musa, dalam surga bersama dengan Nabi Musa. Selesai semuanya, dicok dagingnya, dicuci, dicincang, kemudian digoreng, dipancur, diberi ke mak. Dikalau di Nabi Musa juga dia berbakti kepada ibunya, karena ayah juga anak lainnya Nabi Musa. Pada masa Nabi Sulaiman juga demikian. Masa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kan luar banyak sekali mukjizatnya. Kendaraannya angin, tinggal minta angin. Dulu mujak ke dia Uzibre. Syekh berantang. Angin saya mau ke Medan. Cok ejak angin dia berangkat.
Nabi Sulaiman juga main-main ketika itu lewat pantai. Lewat pantai, maka duduk lewat pantai, kalau laut ada satu cahaya yang luar biasa. Ada cahaya yang luar biasa. Dipesanlah jin. Biasa yang cok-cok intan mutiara, berlian, yang jin. Terbit pergi istana luar biasa. Maka tugaslah jin coba cak tengok apa bahan ni kok lain taknya, ya Allah, luar biasa bercahaya hitam maunya diselam luar biasa. Tak apalah 3 jam 2 jam ibadah hanya merompak haji cak kau hanya bertemu, ya Allah, kenapa tak bisa ambil ulang dia kata duk jin lain yang tu mungkin bosnya jin menanci selam ham temu. Maka adalah seorang hamba Allah, ya, yang luar biasa. Itu manusia juga yang pernah memindahkan negeri Sabak ke tempat Nabi Sulaiman. Menyojin dipegah, tojuk ba nagro Sabak, nagro Ratu Balkis yang menyembah mata uranya, paling tolong buat dia kena. Siapa lebih cepat? Jauh lejem. Ya, Sulaiman, sebelum Sulaiman duduk bangkit, tegak neduk bangkit, mana nedam katuk istana. Tanya oleh Sulaiman, nak lebih cepat lah. Nah, seorang manusia, orang Islam. Ada ya Rasulullah, ada ya Sulaiman ada. Saya insya-Allah saya akan memindahkan istananya Batu Balkis di Sabak, ya, ke tempat ini, iaitu hanya sekedip mata Raja Sulaiman berkedip buka kanan. Itulah manusia alim, luar biasa manusia. Maka kanan istana juga demikian. Tamamlah tidur manusia. Jik gecok tempatnya bercahaya luar biasa, sehingga Sulaiman terkejut. Ya Allah, Allah berikan kepadaku hikmah. Aku bisa menatap, melihat benda-benda menjadi balik dindingnya lemah kulang kamanya. Raja Sulaiman je kalau, tapi bauranya ada satu benda yang bercahaya di dalamnya tidak nampak. Tidak nampak. Sehingga kenapa tadi jin tidak bisa mengambil tempat ini? Dulu ternyata dalam tempat ini ada seorang pemuda. Tidur pemuda di dalamnya katrip udip. Kalau udip tertuan toilet katrip bel montuh udip dalam tempatnya. Akhirnya terbukalah, nampak seorang pemuda yang lagi menikmati nikmat Allah di dalamnya. Tempat yang luar biasa, dengan cahaya yang luar biasa, dengan makanan yang ada di dalam. Terkejut, wahai pemuda, kamu tinggal di sini? Ya. Sudah berapa lama di sini? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, mungkin lebih kurang sekitar 1500 tahun atau 2000 tahun. Terkejut. Apa yang kau makan? Bagaimana? Aku setiap hari ketika aku lapar selalu ada makanan. Apa yang kamu lakukan? Juga ternyata beliau hidup kan dari motonya kau udik masa Nabi Ibrahim, ceritanya Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ibrahim. Beliaunya udik masa Nabi Ibrahim. Tapi kejadiannya waktu Nabi Sulaiman. Dijawab oleh pemudanya. Ya, saya dulu berbakti pada ibu. Ternyata doa ibunya sama. Ya Allah, kalau aku mati, ya Allah, kalau aku meninggal, ya Allah, jangan meninggalkan, jangan matikan anakku, jangan kau tinggalkan untuk bisa masuk iblis syaitan. Jangan meninggalkan dia di darat. Baik mati di darat, baik mati di udara. Baik mati di udara, baik mati di darat. Maka beliau ini ketika ibunya meninggal, beliau main-main di pinggir laut. Maka ada satu tempat yang sangat luar biasa, kubah. Nah, pintu, tak maulahnya tutup pintu, maka hiduplah di situ. Dia tidak bisa hantuk kena ijak iblis syaitan. Dia juga karena berbakti pada ibu dan ayah. Bapak Ibu jamaah, mari kita untuk selalu berbakti pada ibu dan ayah yang matauna. Mari untuk selalu berbuat baik kepada mereka, ya, jaga betul katanya, tingkah laku gerak gerik kita. Kalaupun tidak ada lagi, kita tidak ada putus hubungan dengan mereka, terus baca doa lebih-lebih setiap malam Jumat, ya baca-baca dengan tamat sama dia, kirim doa pada ibu. Tapi bukan di malam Jumat, kalau bisa setiap hari selesai solat berdoa. Minimal tanya ada solat, beristighfar, baca doa pada ibu, ya, pada ibu dan ayah tanya. Bapak Ibu jamaah, ya, mungkin pada kesempatan ini inilah saja yang dapat disampaikan.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejagalan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.